Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 2986 sampai bab 2987. Saat ini, cuaca pasca longsor menjadi sangat cerah. Di langit biru, tidak ada awan, dan matahari bersinar tak terkendali di bumi. Salju putih di tanah memantulkan sinar matahari, mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi cahaya putih. Jika orang biasa ada di sini, mereka pasti akan menderita kebutaan salju. Namun, para praktisi mereka secara alami tidak peduli. Pedang emas Raja Hantu memancarkan cahaya keemasan terang di bawah sinar matahari, yang sangat menyilaukan. Kemudian, Raja Hantu menghilang dengan bunyi letupan lagi. Detik berikutnya, sosok Raja Hantu muncul di depan Ye Chong. Ada kilatan emas dan perak, dan bila tajam itu menebas ke arah Ye Chong. Pedangnya sangat cepat, dan Ye Chong belum pernah menghadapi lawan secepat ini sebelumnya. Namun, reaksi Ye Chong juga sangat cepat, dan dia sudah mengeluarkan pedang tulang ikan dalam sekejap mata. Cang! Terdengar suara garing emas dan besi berpotongan. Pisau emas bertabrakan dengan pedang tulang ikan, dan kekuatannya begitu besar hingga menimbulkan salju di sekitar kaki Ye Chong. Kepingan salju besar menutupi mereka berdua. Wang Jing memperhatikan dengan gugup dari kejauhan, bahkan lupa bernapas. Setelah pukulan Raja Hantu diblokir oleh Ye Chong, dia mengeluarkan suara pop lagi dan menghilang dalam sekejap mata. Kemudian, dia muncul di sebelah kiri Ye Chong lagi, dengan kilatan cahaya keemasan dan satu lagi tusukan ke arah Ye Chong. Ye Chong membalikkan tangannya dan memblokir pedang tulang ikan ke kiri. Dengan suara dentang, dia memblokir serangan Raja Hantu lagi. Setelah itu, Raja Hantu terus berkedip dan mengubah arah, muncul di sisi kanan Ye Chong, dan kemudian di belakang Ye Chong, satu pukulan demi satu. Setelah kepingan salju turun, Wang Jing bisa melihat dengan jelas lagi. Namun, ketika dia melihat dari kejauhan, dia tidak bisa lagi melihat dengan jelas tubuh Raja Hantu, seolah-olah ada benang emas yang terus-menerus terbang di sekitar Ye Chong. Kemanapun garis emas itu lewat, bayangan setelahnya yang panjang tertinggal. Sebelum bayangan di belakangnya menghilang, bayangan berikutnya telah muncul. Dan Wang Jing bisa mendengar suara dang-dang-dang yang tajam datang dari jauh. Meskipun Ye Chong cepat, Raja Hantu bahkan lebih cepat. Setelah puluhan putaran, Raja Hantu akhirnya memukul bahu Ye Chong. Pada saat yang sama, Ye Chong juga tidak diam, pedang tulang ikannya juga menusuk lokasi Raja Hantu. Raja Hantu segera mundur beberapa langkah, lalu menghindari pedang Ye Chong. Setelah terkena pedang Raja Hantu, tubuh Ye Chong yang tak terkalahkan tidak menerima kerusakan sama sekali. Namun, yang mengejutkan Ye Chong adalah meskipun pisau emas Raja Hantu itu mengenai dirinya, sepertinya pisau itu tidak dimaksudkan untuk memotong kulitnya sendiri. Sebaliknya, saat Ye Chong dipukul, dia merasakan suara mendengung di benaknya. Pisau ini seperti memukul sapi dari seberang gunung, menembus kulitnya dan mengenai jiwanya. Pada saat ini, Raja Hantu menunjukkan senyum dingin dan berkata, "Jie, apa kabar, nak, bisakah kamu merasakan kekuatan serangan jiwaku?" Petik 2. Serangan jiwa. Ye Chong mengulangi dengan penuh minat, ini cukup istimewa. Petik 2. Raja Hantu mencibir dan berkata, "Nak, kamu tidak perlu kasar. Itu hanya pisau. Jika aku memotongmu beberapa kali lagi, jiwamu akan dipotong-potong olehku. Saat itu, kamu akan menjadi orang bodoh yang gila."
Kalau begitu, aku akan bertukar jiwa denganmu, mengambil tubuhmu, dan tubuh sucimu akan menjadi milikku. Dan kamu tidak akan kalah, kamu akan mendapatkan tubuhku ini. Aku akan memberimu tubuhku. Titik. Dipenjara di tubuhku, sayang sekali membunuhmu karena kemampuanmu, jadi kamu akan selalu menjadi budakku untuk generasi yang akan datang, hahaha. Raja hantu tertawa keras. Seolah rencananya telah terjadi, berhasil. Pada saat ini, telapak tangan Wang Jing di kejauhan berkeringat karena gugup. Dia tidak tahu apakah itu suatu kesalahan baginya untuk datang ke sini untuk mengamati pertempuran Ye Chong. Karena sepertinya Ye Chong tidak bisa mengalahkan Raja Hantu ini. Jika Ye Chong meninggal, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Namun, menghadapi ancaman dari Raja Hantu, Ye Chong tidak panik sama sekali. Dia hanya berkata dengan tenang, apa yang menurutmu cukup indah. Pembicaraan yang sulit. Sang Raja Hantu mencibir, dan kemudian dia menghilang dengan kotoran yang lain. Segera setelah itu, Raja Hantu muncul di depan Ye Chong lagi, dan menggunakan trik yang sama lagi, menebas Ye Chong dengan pedang emas. Ye Chong awalnya tidak peduli dengan serangan Raja Hantu. Tapi sekarang aku tahu kalau ada pisau yang mengenaiku, jiwaku akan rusak. Jadi, kali ini, Ye Chong juga menjadi serius dan meningkatkan kecepatannya. Pedang tulang ikan di tangannya berubah menjadi hantu, menjalin udara kedap udara di sekelilingnya. Pedang tulang ikan memblokir semua serangan Raja Hantu. Pedang emas Raja Hantu tidak bisa lagi melukai Ye Chong. Senyuman di wajah Raja Hantu berangsur-angsur mengeras, tanpa diduga, lebih dari 10 serangannya gagal menembus pertahanan Ye Chong. Akibatnya, dia tidak memperhatikan dan ditangkap oleh Ye Chong. Ye Chong menendang Raja Hantu. Dan Raja Hantu terbang lagi, terbang dengan jarak lebih dari 10 meter. Pada saat yang sama, Ye Chong mengayunkan pedangnya ke udara, dan cahaya pedang biru berbentuk bulan sabit terbang keluar. Cahaya pedang mengejar Raja Hantu, dan sebelum Raja Hantu mendarat, cahaya pedang telah mengenai Raja Hantu. Wajah Raja Hantu bersinar biru, ekspresinya berubah, dan dia segera mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Kemudian, dengan suara dentang yang keras, Raja Hantu diguncang oleh kekuatan yang sangat besar dan mundur selusin langkah lagi, salju di bawah kakinya kembali terbalik. Raja Hantu menyipitkan matanya, tapi dia tidak menyangka Ye Chong akan mempercepatnya. Sepertinya Ye Chong tidak menggunakan kekuatan aslinya sama sekali pada awalnya. Ternyata kamu masih punya beberapa skill. Aku masih meremehkanmu, kata Raja Hantu dingin. Ye Chong mengangkat bahu, kekuatan nyata. Ini tidak masuk hitungan. Petik 2. Raja Hantu langsung merasa seperti sedang dipermainkan, dan berkata dengan marah, "Nak, apakah kamu pikir kamu bisa lepas dari nasib menjadi budak seperti ini? Kamu adalah terlalu naif." Aku melihat Raja Hantu mengulurkan 2 jari, dan kemudian menggumamkan sesuatu. Kemudian, dia mengangkat pedang di tangannya dan menggerakkan jari-jarinya ke pedangnya. Kemanapun ia melewatinya, pedang emas itu segera meletus dengan cahaya yang lebih kaya, dilihat dari kejauhan, warna emas yang kaya itu bahkan sedikit merah. Pada saat ini, cahaya keemasan telah mengelilingi Raja Hantu, membuat tubuh Raja Hantu tampak menjadi jauh lebih besar. Segera setelah itu, Raja Hantu bergerak dan bergegas menuju Ye Chong lagi. Kali ini Raja Hantu lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap, Raja Hantu tiba di depan Ye Chong. Raja Hantu Hades, 3000 setan. Raja Hantu menggumamkan sesuatu, dan kemudian berteriak, "Bantu aku memotongnya." Begitu dia selesai berbicara, Raja Hantu menebas Ye Chong dengan pisau tajam.
Ye Chong sangat meremehkan saat melihat Raja Hantu masih menggunakan jurus lama, tetapi dengan kecepatan lebih cepat. Dia mendengus, lalu mengangkat pedang tulang ikannya untuk melawan. Mendengar suara, Dang Ye Chong menolak pisau Raja Hantu. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak diharapkan Ye Chong terjadi. Pedang Raja Hantu jelas dihadang oleh Ye Chong. Namun, pisau lain terbelah dari pisau Raja Hantu. Pisau ini tidak menghalanginya, dan momentumnya tidak berkurang sama sekali, dan menebas lengan Ye Chong dengan keras. Seolah-olah 3.000 iblis yang baru saja dipanggil Raja Hantu benar-benar memberinya pukulan. Ada suara gemuruh lain di benak Ye Chong. Segera setelah itu, Raja Hantu melintas lagi, mengelilingi Ye Chong dan menebas secara acak. Meskipun Ye Chong sangat cepat, keterampilan unik Raja Hantu yang memotong 2 kali dengan pedangnya masih menyebabkan Ye Chong terkena beberapa kali. Jiwa Ye Chong tidak bisa dihancurkan seperti tubuhnya. Setelah ditusuk beberapa kali berturut-turut, Ye Chong merasa pusing, seolah jiwanya hendak naik ke surga. Akhirnya, Ye Chong mengertakkan gigi dan mengayunkan pedangnya secara tiba-tiba. Pedang ini tidak mengenai Raja Hantu, tetapi hanya memaksa Raja Hantu mundur untuk sementara. Raja Hantu mendarat di tanah, memandang Ye Chong yang jiwanya rusak saat ini, dan tertawa keras. Jie, bagaimana? Wah, rohmu tidak tahan lagi, bukan? Selama aku menyerang 2 kali lagi, kamu akan menjadi bodoh. Kamu berada di bawah kekuasaanku. Mengapa kamu tidak berlutut dan menyerah? Aku bisa mempermudahmu. Saya harus mengatakan bahwa Raja Hantu ini masih sangat mengesankan. Ye Chong menghela nafas, itu saja. Melihat Ye Chong bertingkah seperti ini dan masih keras kepala, Raja Hantu cukup kesal. Dia berkata dengan marah, baiklah, biarkan kamu merajalela dan tunggu untuk mengubahmu menjadi budakku. Aku akan membakarmu dengan kemauan The Wisp selama 300 tahun dulu. Menghadapi ancaman Raja Hantu, Ye Chong tidak panik sama sekali. Yi Kuyue, hanya mengangkat bahu, lalu melihat ke arah Wang Jing dari kejauhan. Ye Chong berkata dengan santai, tidakkah kamu selalu ingin melihat kekuatanku yang sebenarnya? Baiklah, kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Haha. Kekuatan sejati. Apakah kamu bercanda? Raja Hantu menyipitkan matanya. Dia tahu dengan siapa Ye Chong berbicara. Meskipun Wang Jing berada sangat jauh, dengan kekuatan Ye Chong dan Raja Hantu, mereka bisa merasakan kehadiran Ye Chong. Meskipun Ye Chong berbicara dengan suara rendah, dia menggunakan energi aslinya untuk mengirimkan suara tersebut dan itu juga mencapai telinga Wang Jing. Wang Jing menatap Ye Chong dengan kaget, dia tidak menyangka Ye Chong akan memahami pikiran kecilnya. Alasan mengapa Wang Jing tinggal di sini alih-alih pergi sebenarnya untuk melihat apa yang bisa dicapai oleh kekuatan sejati Ye Chong. Ye Chong menggunakan teknik transmisi suara dari jarak ribuan mil untuk berbicara dengan Wang Jing, dan kata-katanya terdengar jelas oleh Raja Hantu. Haha nak, sebaiknya kamu tidak terlalu sombong. Aku ingin melihat apa kekuatanmu yang sebenarnya, kata Raja Hantu. Raja Hantu awalnya mengira Ye Chong telah mencapai batasnya. Pedang emas di tangannya masih bersinar dengan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, Tiongkok, Gunung Kunlun, lintasan pertama. Zhao Sanhe dan yang lainnya sedang menunggu di depan telepon, memperhatikan situasi di sini. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu di sini? Tanya harimau berbintik di telepon. Di ujung lain telepon, Dong Feng dan Lin Long terhubung. Kita di sini, kita baru saja berjalan ke Gunung Salju dan aku melihat Ye Chong.
Dia bertarung melawan kurcaci, kata Dongfeng. Ternyata Ye Chong sudah memberitahu saluran pertama tentang kedatangannya ke markas besar Jalan Hantu. Pada awalnya, tujuan Ye Chong hanyalah membiarkan saluran pertama mengambil kembali Wang Jing. Akibatnya, Wang Jing berubah pikiran di tengah jalan dan tidak ingin kembali. Jadi, Ye Chong dan Wang Jing pergi ke Gunung Salju bersama. Setelah Zhao Sanhe menerima berita dan mengetahui alamat markas Ghost Road, dia segera mengatur agar Dongfeng dan Lin Long pergi ke markas Ghost Road untuk memperhatikan situasi Ye Chong. Karena Ye Chong dan Wang Jing maju selangkah lebih maju, dan Wang Jing tahu cara memasuki markas Jalan Hantu dengan mudah, mereka tidak menemui penjaga Jalan Hantu di sepanjang jalan. Namun, Dongfeng dan Lin Long menerobos pegunungan bersalju dan menghadapi beberapa kelompok musuh di sepanjang jalan, tetapi penjaga Jalan Hantu ini semuanya dilenyapkan oleh mereka. Oleh karena itu, Dongfeng dan Lin Long membuang waktu dan membunuh semua penjaga Jalan Hantu sebelum mendaki gunung salju. Pada saat ini, ketika mereka mencapai puncaknya, Ye Chong dan Raja Hantu sudah mulai bertarung. Sejauh mata memandang, di lembah markas Jalan Hantu, Ye Chong dan Raja Hantu berdiri saling berhadapan, dikelilingi oleh kekacauan. Dongfeng berkedip dan menatap Raja Hantu pendek itu. Apakah kurcaci kecil ini adalah penguasa Ghost Dao? Ye Chong telah mencapai ambang pintunya, dan Ghost Dao benar-benar mengirim orang sekecil itu untuk berurusan dengan Ye Chong. Tampaknya Ghost Dao juga tidak sebaik itu, kata Dongfeng. Dongfeng mengatakan ini, tapi dia sedikit kecewa. Saat dia berjalan, guru hantu yang dia pikirkan benar-benar berbeda dari pria kecil yang dia lihat sekarang. Dia hanya mengeluh. Tidak ada orang yang sebodoh itu dengan berpikir bahwa orang-orang yang dikirim oleh Ghost Road tidak cukup kuat hanya karena mereka pendek. Tahukah Anda, sebelumnya, Jalan Hantu selalu sangat misterius. First Channel telah menyelidiki hal ini selama bertahun-tahun, tetapi belum menemukan petunjuk apapun. Dapat dikatakan bahwa Dongfeng dan Lin Long adalah orang pertama yang melihat markas Ghost Road di saluran pertama selama bertahun-tahun. Awalnya, setelah Ye Chong memasuki negara Mei, ada orang-orang berdedikasi di saluran pertama yang diam-diam mengamati situasi Ye Chong di negara Mei dan melaporkan tepat waktu. Namun, setelah Ye Chong mendaki gunung bersalju di markas besar Jalan Hantu, para pembawa pesan di saluran pertama tidak mampu melakukan apapun. Baru setelah Dongfeng dan Lin Long muncul, Zhao Sanhe dan yang lainnya mendapat kabar tentang Ye Chong lagi. Seorang kurcaci. Zhao Sanhe mengerutkan kening, tidak tahu siapa kurcaci ini. Bagaimanapun, pemahaman mereka tentang cara hantu masih sangat kurang. Di sisi lain, 9 orang bijak yang berdiri di kantor yang gelap sekarang semuanya memiliki ekspresi yang agak santai di wajah mereka. Karena mereka juga memperhatikan bahwa Ye Chong ditekan segera setelah Raja Hantu muncul. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum Raja Hantu menang. Melalui layar lebar, mereka juga bisa mendengar apa yang dikatakan Ye Chong. Haha, menurutku dia hanya menggertak. Bukankah anak ini telah menggunakan kekuatan penuhnya? Petik 2. Ya, dan bahkan jika dia menggunakannya lagi, apa yang akan terjadi? Di bawah tangan Raja Hantu, dia sudah mati. Petik 2. Benar sekali, mari kita tunggu, dapatkan harta karun itu, dan ubah status kita sebagai hantu mulai sekarang. Semua orang berkata satu demi satu. Beberapa orang sudah membayangkan pemandangan yang setara dengan puncak pesilat setengah dewa. Pada saat yang sama, ada puncak lain yang berjarak 1000 meter dari lembah markas Jalan Hantu.
Ada 3 orang berdiri di sana, memandangi lembah dari kejauhan. 2 di antaranya adalah lelaki tua, 1 adalah leluhur istana Fenxiang, dan yang berdiri di sampingnya adalah penguasa Sushan, Daoxuan Zhenren. Kedua pria itu berdiri di puncak gunung dan masih bisa melihat dengan jelas meski terpisah jarak ribuan meter. Mereka sudah lama mengamati di sini, dan mereka semua baru saja melihat penampilan Ye Chong. Dan mereka juga menangkap apa yang Ye Chong katakan tadi. Mungkinkah anak Ye Chong ini belum menggunakan seluruh kekuatannya? Tuan Xuan bertanya. Nenek moyang istana Fenxiang berkata tanpa komitmen, saya sangat tertarik dan ingin melihatnya. Namun, fakta bahwa hantu ini telah mampu bertahan selama ribuan tahun dalam sejarah memang sangat kaya. Raja hantu ini sepertinya memiliki setengahnya, 1 kaki. Saya telah menembus alam keabadian duniawi. Petik 2. Ya, kata Guru Xuan. Ketika kedua orang itu sedang berbicara, ada seorang pria muda berdiri di samping mereka. Dia beberapa tahun lebih tua dari Ye Chong, dia mengenakan pakaian biru dan terlihat sinis. Pemuda itu memegang sebuah apel, membuka mulutnya dan menggigitnya. Karena cuaca dingin, apel sudah membeku dengan sangat padat. Setelah pemuda itu menggigitnya, dia merasa rasanya tidak enak dan memuntahkan apelnya. Kemudian, dia menimbang apel itu 2 kali dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum, anak itu. Dia kelihatannya biasa saja. Setelah dipukul beberapa kali, aku khawatir jiwanya akan hilang. Bersambung.